الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ya, kita ngaji Qasidah Al-Burdah dari Istiqomah. Insyaallah malam Senin kita baca sejarah-sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla wa dzurriyyati ada Syekh Muhammad Al-Busiri Allahumma fa'na bi'al Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama salawat dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. Busyra, kebahagiaan, kegembiraan lana untuk kita semua. Ma'syarul Islam, wahai orang-orang Islam. Inna lana, sesungguhnya kita memiliki minal inayati, berupa perhatian. Ruknan, kita memiliki syariat. Ruknan itu artinya tiang, tapi maksudnya di sini adalah syariat. Ghairu munhadimi, yang tidak hancur atau tidak berubah. Busyra, kegembiraan untuk kita. Busyra lana, kegembiraan untuk kita. Ma'asyiral Islam, ya orang-orang Islam. Inna lana minal inayati, kita diperhatikan oleh Allah, kita maksudnya. Dan kita diberi syariat, aturan-aturan agama ghairu munhadim, yang tidak berubah, tidak hancur. Ini salah satu keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya, yaitu syariat beliau justru menghapus syariat-syariat sebelumnya. Penghapusnya ini dalam rangka menyempurnakan, ya. Kalau dalam hal usulnya, dalam hal pokok-pokoknya, ketauhidan ini tidak berubah tentunya. Tidak berubah. Semua dari awal Nabi Adam sampai kapanpun tetap tauhid itu tidak berubah. Wa ma arsalna min qablaka min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus wahai Muhammad sebelum engkau min rasulin, seorang pun utusan, illa nuhi ilaihi, kecuali aku wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah. Makanya tauhid, urusan tauhid tidak berubah. Nah, tapi untuk syariat, untuk aturan-aturan kehidupan, ini bisa jadi berubah. Nah, ini berubahnya ini kenapa berubahnya? Terkadang berubahnya ini disesuaikan dengan kondisi umat. Disesuaikan dengan kondisi umat. Di antaranya contoh dulu Bani Israel dulu, itu Bani Israel itu mereka atau dari Nabi Adam, karena orang belum banyak. Kemudian di dunia ini manusia baru keluarga Nabi Adam saja. Kemudian untuk menjaga keturunan tentu mesti ada pernikahan.
Maka di antara syariatnya diperbolehkan nikah dengan saudara sekandung, asalkan tidak dengan saudara kembarnya. Ya, Nabi Adam, Siti Hawa itu punya anak kembar, laki perempuan begitu. Nah, nikah boleh dengan saudara sekandung karena nggak ada orang lain lagi kecuali dengan saudara kembarnya. Maka itu syariat sudah dihapus sekarang karena memang sudah kondisi sudah berubah. Begitu juga dengan Bani Israel. Bani Israel dulu mereka di antara aturan-aturannya itu Bani Israel itu kalau mereka maksiat langsung di rumahnya itu tertulis dosanya ini, kemudian cara taubatnya begini. Sehingga orang-orang itu semua langsung tahu aib-aib itu. Aib itu langsung tahu seketika. Jadi kita tiba-tiba lewat depan rumah, oh dia habis begini, kita langsung tahu. Dan untuk umat ini Allah tutupi kesalahannya. Masya Allah, Allah masih kasih waktu untuk bertaubat. Luar biasa kasih sayangnya Allah kepada umat akhir zaman. Hanya saja kita merasa nggak disayang sama Allah gitu aja. Nah, kita ini orangnya kayak merasa nggak disayang, padahal sangat kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, luar biasa banyak keutamaannya. Nah, kemudian untuk dosa syirik, ketika Bani Israel ketika bermaksiat dengan dosa syirik, maka taubatnya dengan bunuh diri. Taubatnya itu tidak hanya cukup dengan bertaubat biasa, tapi dengan bunuh diri. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh qultum ya Musa wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi-ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi ya Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kaumku, kalian zalim kepada diri kalian sendiri. Bittikhadhikumul ijla, dengan kalian membuat patung sapi. Fatubu ila bari'ikum, maka taubatlah kepada Tuhan kalian. Faqtulu anfusakum. Nah, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Itu taubatnya. Kalau taubat dari syirik mesti dengan bunuh diri. Kalau zaman sekarang, kalau di umat Nabi Muhammad tidak, cukup syahadat, kemudian taubat tidak mengulangi lagi, maka sudah diterima. Jadi kalau dulu, karena memang mungkin ya, memang karena saking bebelnya orang-orang Bani Israel, sehingga untuk dosa syirik itu maafnya tidak ada lain kecuali dengan bunuh diri. Kalau udah bunuh diri diterima taubatnya, tapi kalau enggak, belum diterima taubatnya. Wah, luar biasa. Tapi kemudian Allah SWT berikan syariat kepada kita semua, kepada umat baginda Nabi Muhammad. Ini syariat yang tidak berubah sampai akhir hayat. Sampai kiamat tidak benar-benar berubah lagi. Bahkan nanti ketika Nabi Isa turun, menjelang kiamat, Nabi Isa pun tidak membawa syariat baru. Ya, Nabi Isa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini busyra lana, kegembiraan untuk kita. Satu kebanggaan. Lamma da'a, ketika Allah memanggil atau menamai da'ina, orang yang mengajak kepada kita, itu Nabi Muhammad, li ta'atihi, untuk taat kepada Allah, memanggil bi akramir rusli, dengan panggilan akramur rusul. Akramur rusul itu berarti rasul yang paling mulia. Kunna, maka kita semua, akramal umami, menjadi umat terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menstatuskan nabi kita menjadi akramur rusul, umat rasul terbaik, maka tentu umatnya pun otomatis menjadi umat terbaik. Masya Allah. Ini mesti kita ingat-ingat terus begitu. Kita ini tidak pernah minta, tidak pernah mimpi, mohon-mohon kepada Allah untuk jadi umat akhir zaman. Ternyata entah apa yang Allah lihat dari diri kita ini, ternyata Allah pilih kita ini sebagai umat akhir zaman. Yang dengan seabrek anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ingat-ingat ini, maka kita mudah syukur. Tapi kalau kita ingatnya tuh
kurang-kurangnya, kita ingatnya susah payahnya, sulit-sulitnya, maka mudah mengeluh. Bahkan naudzubillah bisa menjadi kufur kepada nikmat. Maka di sini kita baca-baca, kita merenung-merenung lagi atas nikmat Allah kepada kita. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala menstatuskan Nabi Muhammad sebagai rasul terbaik. Ya Allah. Ra'at qulubal 'ida abna'u bi'satihi. Ra'at qulubal 'ida amba'u bi'satihi. Kana ba'atin ajfalat ghuflan minal ghanami. Ra'at membuat takut. Qulubal 'ida kepada hatinya para musuh. Amba'u bi'satihi, berita-berita terutusnya Nabi Muhammad SAW. Berita terutusnya Nabi saja membuat takut hatinya para musuh. Karena ba'atin seperti raungan singa atau lolongan serigala, ajfalat yang mengejutkan, ghuflan segerombolan yang lalai, minal ghanami dari gerombolan kambing atau domba. Berita tentang terutusnya Nabi Muhammad SAW membuat takut hatinya para musuh seperti raungan singa atau seperti lolongan serigala yang mengagetkan atau mengejutkan gerombolan kambing atau domba yang sedang lalai, yang sedang bersenang-senang. Nabi Muhammad SAW ketika sudah waktunya mau datang, maka semua pada kacau, Di kerajaan di Persia, di Romawi, di tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan, waktu itu sudah mulai ada kode-kode. Api abadi yang disembah bertahun-tahun tidak pernah mati. Ternyata waktu Nabi mau lahir, apinya padam. Kemudian dipan ruangannya Raja Persia pada retak. Ditambah lagi patung-patung yang disembah oleh orang-orang itu, semua pada tersungkur ke depan, tersungkur di wajah-wajahnya mereka. Masya Allah, itu satu kode. Padahal itu baru berita terutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, itu baru lahirnya. Nah, kemudian ketika Nabi mulai dakwah, ketika Nabi mulai dakwah, itu ditambah lagi ketakutan orang-orang kafir. Jadi memang ya, orang itu kalau mulai dakwah tuh baru mulai ada rasa takut, ada rasa yang lain. Tapi ketika belum mulai dakwah tuh adem ayem aja. Nabi itu 40 tahun di kota Mekah. Ketika belum dapat wahyu, belum diperintah untuk dakwah, Nabi itu julukannya Al-Amin. Beliau sangat dicintai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sangat dicintai. Nabi waktu umur 35, semua orang pada senang semua. Ketika kasus runtuhnya Ka'bah itu gara-gara banjir, kemudian mereka pada mau perang itu, satu suku dengan suku yang lain gara-gara rebutan mau meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka menyerahkannya, sudah pokoknya kita yang paling tua di antara kita coba siapa, kasih keputusan. Akhirnya yang paling sepuh, yang dia paling dianggap bijak, menyampaikan, ya udah nanti besok dilihat, pagi-pagi besok itu yang pertama kali masuk ke Ka'bah, ke area Ka'bah melalui pintu Bani Syaibah. Di Ka'bah itu di Mekah itu kan banyak pintu-pintu. Maka yang pertama kali masuk pintu utama Bani Syaibah, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Karena itu kan Ka'bah itu memang dari dulu sekali, mulai zaman Nabi Muhammad belum ada, itu memang sudah sesuatu yang sakral, sesuatu yang dimuliakan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bahkan dalam sebagian riwayat menyatakan seluruh nabi semua pernah tawaf di Ka'bah. Nabi dari manapun pernah tawaf di Ka'bah. Walaupun waktu itu memang sebelum-sebelumnya ini
Ka'bah itu bangunannya belum kotak seperti sekarang. Ya Ka'bah itu pokoknya sudah ada titik. Sudah ada titik yang dibuat sakral oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nabi, dan sebuah riwayat ya, seluruh nabi semua pernah tawaf di situ. Nabi itu kan dari segala penjuru ya, di seluruh dunia ada. Nabi itu nggak semua orang Arab. Nah, kemudian selepas itu yang pertama kali membuat bangunan Ka'bah ya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi yang pertama kali bangun, waktu itu ada pijakan Nabi Ibrahim itu membekas di makam Ibrahim itu. Nah, itu Nabi Ibrahim membangun bangunan Ka'bah. Terus terusnya dibangun sampai sekarang. Lah, waktu itu pernah banjir di Ka'bah itu areanya tuh tempatnya rendah. Samping-sampingnya bukit semua, kemudian paling rendah ya di Ka'bah itu. Sehingga coba kita bisa bayangkan ketika hujan maka banjir, air semua merosot ke area Ka'bah itu. Nah, tentu nanti ketika dapat hantaman air yang begitu deras dari samping-samping, maka bangunan Ka'bah itu pada hancur. Bangunan Ka'bah hancur. Nah, waktu itu Hajar Aswad terlempar agak jauh. Nah, maka mereka bareng-bareng kerjasama untuk bangun Ka'bah lagi, bangunan Ka'bah. Kalau untuk bangun Ka'bah mereka bisa rame-rame sama-sama. Nah, tapi untuk satu Hajar Aswad ini masing-masing kepingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka akhirnya dalam sebuah riwayat mereka tahalafu bil qital, mereka saling sumpah untuk membunuh, saling sumpah untuk perang satu sama lain. Ya, harga dirinya tinggi ya orang Arab itu dulu ya. Orang Quraisy itu harga dirinya sangat tinggi. Sehingga mereka untuk mendapatkan kehormatan tuh ya begitu, mau perang. Nah, akhirnya sudah diputuslah siapa pertama kali yang masuk lewat pintu Bani Syaibah, dialah yang berhak untuk meletakkan itu. Karena kenapa? Karena berarti dia kalau pertama kali dia masuk, berarti dia orang yang paling memuliakan Ka'bah, paling memuliakan Hajar Aswad. Kan gitu. Orang yang berhak nih adalah berarti orang yang paling muliakan. Orang kalau datang ke masjid belum waktunya, belum adzan sudah datang, kenapa dia? Ya karena dia memuliakan waktu sholat, memuliakan masjid dan seterusnya. Nah, kan gitu. Kan bukan ada maksud lain. Begitulah istilahnya, mungkin cara berpikirnya demikian. Semua merasa paling menghormati Ka'bah, paling menghormati Hajar Aswad. Nah, sekarang buktinya, sebagai bukti, pagi-pagi siapa orang yang paling mementingkan. Orang bangun tidur mungkin masih mikirin yang ini itu. Kok dia duluan masuk ke Ka'bah, masuk ke area Ka'bah, maka berarti dia orang yang paling mementingkan, menghormati, memuliakan Ka'bah. Maka dia paling berhak. Akhirnya ternyata oke, bagus juga ini. Akhirnya ternyata yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka, oh ya, kita ridho, kita puas, kita marem, mantap kalau memang Muhammad ini yang meletakkan. Hadza amin, ini orang terpercaya. Semua senang semua. Semua senang. Bahkan Nabi itu tuh orang-orang semua pada nitip kepada Nabi. Kalau mau mereka ada pergi-pergi nitip kepada Nabi. Karena Nabi pasti dijaga, dan kalau misalkan ada kerusakan diganti sama Nabi. Masya Allah. Nah itu ketika Nabi mulai dakwah, barulah orang tidak suka. Bukan karena dakwah itu salah, bukan. Tetapi memang dakwah itu mengusik setan. Tidak suka betul lah, setan itu orang dakwah itu tidak suka. Setan itu musuh terbesar setan iblis itu ya orang dakwah itu. Orang kalau rajin ke masjid, dia sendiri ke masjid, itu setan tidak ngaruh, biasa aja, biarin aja itu. Tapi begitu dia suka ngajak-ngajak orang datang ke rumah, datang ke sana, ke sini, ngajak-ngajak orang untuk sholat ke masjid, untuk mengamalkan masjid, nah, itu setan mesti tidak suka. Nah, orang kafir itu begitu. Ketika Nabi Muhammad dakwah, maka mereka langsung, wah, jangan. Berbagai tekanan yang diperoleh Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad dakwah. Mereka mau bunuh Muhammad, mau segala macam. Ketika kapan? Ketika mulai dakwah. Ketika belum itu belum. Ketika sebelum perintah dakwah itu belum.
Belum ada ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sebelum ada perintah itu maka masih adem ayem aja. Nah, kita ketika kita sibuk dalam dakwah ya, sibuk dalam dakwah, terus kok ada gejolak, ya, ada gejolak, jangan berpikir bahwa dakwah itu salah, bukan. Justru memang itulah polanya dakwah. Itulah polanya dakwah. Maka justru kita malah istiqomah, malah istiqomah. Kalau kita malah berhenti, nah, ini keliru. Ini malah keliru. Sehingga apa namanya? Ra'at qulubal ida amba'u bi'tsatihi. Jadi ketika beliau sudah dibi'tsah, sudah diutus, maka pada kacau balau. Kacau balau. Abu Lahab, bahkan pamannya sendiri, Nabi sendiri, kata Abu Lahab itu mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa namanya, mereka tawar menawar juga kepada Abu Talib. Ponaan kamu itu loh, ponaan kamu juga tuh, suruh berhenti aja. Dia maunya apa sih dakwah tuh? Mau jadi populer? Apa pengen jadi kepala suku kita? Mau jadi pimpinan kita? Atau dia mau caper, mau nikah sama perempuan cantik? Kalau emang itu mau kamu enggak usah dakwah, enggak usah dakwah, enggak usah mengenalkan siapa Tuhan kamu, enggak usah mengenalkan itu. Kalau kamu pengen dapat wanita cantik, kami carikan wanita tercantik di Mekah, kami nikahkan semua pada kamu. Bahkan 10 wanita kami carikan. Kalau kamu pengen jadi orang paling kaya, sudah, enggak usah kayak gitu. Kita akan carikan langsung. Harta-harta kami kumpulkan, kami serahkan kepada kamu, kamu jadi orang paling kaya. Nah, coba. Kenapa? Karena saking takutnya dengan masalah-masalah dakwah. Nah, maka kalau ada orang dakwah, kita dakwah, maka kita usaha ikut dalam barisan tersebut. Barisan dalam orang dakwah, suka ngajak. Dakwah itu ngajak ya, bukan ngajar. Kalau mengajar itu mesti orang alim, mesti orang yang paham betul pada agama. Tapi kalau mengajak itu siapapun bisa. Mengajak itu siapapun bisa. Itu mengajak kepada kebenaran. Bahkan anak bisa mengajak kepada ayahnya, murid bisa mengajak kepada gurunya, mengajak, bukan mengajar. Mazala yalqahumu fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qana lahman ala wadami. Mazala yalqahum, tidak henti-hentinya Nabi menghadapi orang-orang kafir fi kulli mu'tarakin, di setiap pertempuran. Terus setiap ada tantangan, nah, maka Nabi dihadapi betul perang-perang. Tapi mesti diingat, bahkan perang di dalam Islam itu bukan maksud utama. Maksud utama mesti adalah mengajak mereka untuk taat kepada Allah, mengajak mereka untuk masuk Islam, itu maksud utama. Perang itu alternatif terakhir. Sehingga Nabi mesti dalam setiap peperangan, pertempuran diawali dengan dakwah dulu. Kadang-kadang 3 hari saling tawar-menawar dulu. Aslim taslam, aslimu taslamu. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Wa illa fadfa'ul jizyah. Kalau enggak mau masuk Islam, maka bayar jizyah, bayar upeti. Kenapa kok orang kafir itu bayar upeti, semua orang Islam? Karena sejatinya orang-orang yang kafir itu mereka numpang. Dalam sebuah hadis diceritakan, Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidaklah terjadi hari kiamat sehingga nanti tidak lagi diucapkan Allah Allah. Maknanya, mafhumnya, selama masih ada yang mengucapkan Allah Allah di dunia ini, walaupun cuma 1 orang, maka dunia masih berjalan seperti biasanya. Begitu sudah tidak ada lagi 1 orang pun yang mengucapkan Allah Allah, bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan Allah Allah begitu saja, maka langsung kiamat. Nah, kiamat itu nanti terjadi ya ketika orang Islam sudah habis semuanya, baru terjadi kiamat. Berarti kan maknanya yang istilahnya yang Allah berjadikan sebagai pasaknya dunia ini ya orang Islam, orang-orang yang
mengucapkan Allah, Allah atau la ilaha illallah. Maka orang-orang selain itu, ya mestinya mereka numpang, begitu kan? Mereka numpang. Itu bagaimana mulianya satu orang Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita melihat, ini mengajarkan kepada kita juga, kita bagaimana melihat orang Islam, orang yang dalam hati ada iman, walaupun menjengkelkan seperti apa, maka kita melihat bahwa dalam hati adalah kalimah la ilaha illallah, maka kita muliakan sebagaimana Allah muliakan orang Islam. Sehingga orang-orang kafir tadi diperintahkan untuk bayar jizyah, bayar upeti. Hatta hakau, sehingga mereka orang-orang kafir itu menyerupai bilqana, dengan sebab tusukan tombak. Menyerupai lahman, seperti daging ala wadomi, di atas talenan. Ganasnya Nabi dan pasukan orang Islam menghadapi orang kafir itu seakan-akan seperti orang kafir itu seperti daging di atas talenan. Orang kalau biasa kita potong-potong cacahnya daging kalau kurban tuh, ya itu seperti itu. Ini istilahnya bahasa-bahasa kiasan, dikiaskan seperti itu. Jadi saking banyaknya dimenangkan oleh orang-orang Islam, sehingga seperti daging di atas talenan, siap potong gitu saja. Tentu orang Islam pernah kalah ya, dalam beberapa pertempuran pernah kalah. Tetapi kebanyakan mesti dimenangkan oleh Allah. Mesti dimenangkan. Nah, sehingga saking banyaknya menang orang Islam itu, maka orang kafir itu diibaratkan seperti lahman ala wadomi, seperti daging di atas talenan yang sudah siap dicincang, dipotong-potong. Waddul firara fakadu yaghbituna bihi ashla ashalat ma'al iqbani warrakhami. Waddu, mereka ingin al-firara, untuk lari kabur, fakadu, maka hampir saja, yaghbituna bihi, mereka ingin untuk kabur. Mereka ingin ashla'a, seperti tubuh, syalat yang terbang, ma'al iqbani, dibawa oleh burung rajawali, warrohami, dan burung nasar. Orang Arab itu di antara kehormatan mereka tuh pantang untuk mundur dalam pertempuran. Tapi dalam hal ini waddul firara, seakan-akan mereka ini kepingin lari, padahal itu sesuatu yang istilahnya tabu untuk mereka. Fakadu yaghbituna, mereka ingin bihi, dengan firor, dengan kabur itu, asla, seperti tubuh, syalat yang dibawa terbang, ma'al iqbani, dengan oleh burung rajawali, warrohami, dan burung nasar. Burung rajawali, burung yang besar, bawa kadang bawa kelinci, kadang bawa kambing, itu kadang kalau kita lihat. Mereka kepingin seperti itu. Nggak kepingin kabur dengan kakinya mereka, seakan-akan mereka tuh istilahnya hebatnya kalau dalam peperangan mereka kepingin dibawa kabur oleh burung, biar tidak menghadapi oleh ganasnya pasukan-pasukan Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Nah, jadi istilahnya dilema. Satu sisi mereka pantang untuk berlari, tapi mereka sendiri nggak kuat untuk ngadepin ini, sehingga mereka ingin seakan-akan mereka ingin seperti tubuh atau daging yang dibawa oleh raja wali ataupun burung nasar. Tamdil layali wa la yadruna iddataha ma lam takun min layalil ashhuril hurumi. Tamdi, berlalu, al-layali, malam-malam, wa la yadruna iddataha, dan mereka tidak tahu jumlah malam. Saking bingungnya, tidak tahu ini jumlah malam sudah berapa lama berlalu. Malam takun, selama malam-malam itu bukan min layalil ashhuril hurumi, malam-malam ashhurul hurum, malam-malam bulan-bulan yang mulia. Bulan ashhurul hurum itu ada berapa? Ada 4, berurutan 3, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu lagi terpisah, yaitu Rajab. Rajab. Maka kalau khusus 4 bulan itu memang sama Allah tidak boleh untuk perang. Tidak boleh untuk perang. Sehingga orang-orang kafir aman di hari-hari itu, mereka merasa tenang. Tapi begitu selain malam bulan-bulan itu, umum mereka bingung. Tidak tahu sudah berapa lama hari
berlalu, mereka tidak tahu iddataha. Gambaran seperti itu, saking kacaunya, takutnya hati orang-orang kafir. Masya Allah. Ini gubahan-gubahan syair apa namanya Syekh Muhammad Al-Busiri ini luar biasa dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak ya dijadikan jimat oleh para ulama. Para ulama bagaimana baca ini maka nanti hasilnya demikian. Karena beliau sendiri penulis apa namanya nazam ini, penulis qasidah burdah ini, beliau sendiri pertama kali mendapatkan pengalaman. Nah, beliau waktu itu sakit stroke, kemudian beliau menggubah sebuah syair, amin tadzakuri jiranin bidhi salami. Kemudian beliau bacakan itu di dalam mimpi. Beliau mimpi ketemu Rasulullah, beliau sampaikan itu di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau senang, Nabi itu di dalam mimpinya senang, gembira sampai goyang-goyang. Akhirnya diberikan selimut oleh Nabi SAW. Diberikan selimut, ternyata sembuh. Bangun-bangun tuh sudah seger lagi. Bangun-bangun sudah seger. Sehingga dalam sebuah riwayat, ini namanya bukan qasidah burdah, namanya qasidah bur'ah. Bur'ah itu artinya sembuh. Bur'ah itu artinya sembuh dari penyakit. Nah, sehingga qasidah ini banyak dulu para ulama-ulama mensyaratkan, mengharuskan santri-santrinya untuk hafal qasidah burdah ini. Di antaranya yang biasa kita baca itu Maulaya sholli wa sallim huwal habibul ladzi Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqalaini min tsaqalaini Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqalaini min urbin wa min ajam wal fariqaini min urbin wa min ajami. Wallahu alam. Semoga Allah fahamkan kita semua. Kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.